Saya ada rasa cemas juga, Betul. begitu ya Dan Pak ya? sudah mulai pusing. Oh, ada pusing juga ya Pak ya? Iya, ada pusing. Memang terus saya sempat cek lab, seperti Pak Sultan bilang tadi, memang ada kolesterol saya ya, dikitnya. Gitu. Baik, kolesterol juga ada. Dan mulai dari situ tuh sudah mulai ketergantungan dengan obat ya, dikit-dikit. Obat, harus ada obat gitu setiap hari ya Pak ya, harus dipegang gitu. Nah ini waktu itu Bapak mendapatkan referensi tentang terapi kalbu sendiri ini dari mana ini Pak? Pak? Jadi alhamdulillah waktu itu saya dan istri saya melihat tayangan dokter Ustadz Sony di Jak TV. Kebetulan di Jak TV ya Pak ya, alhamdulillah. Terus saya perhatikan kok ini dengan terapi kalbu gitu ya. Kalau saya udah dengan terapi obat kok nggak apa mungkin dengan terapi kalbu, dan rasanya kan dengan doa gitu ya. Dengan doa betul. Husna, nggak ada salah kita coba. Lalu saya telepon ke sana kan, jam berapa anunya prakteknya bisa, akhirnya saya datang ke sana. Langsung Bapak datang ke sana hari itu juga ya Pak. Nah itu Bapak total berapa kali menjalani terapi? Saya 5 kali. 5 kali. Terapi yang keberapa nih Bapak yang merasakan perubahan yang mungkin tidak sesakit biasanya ini Bapak? Alhamdulillah itu setelah yang pertama. Yang pertama langsung terasa Pak? Iya langsung terasa. Karena waktu itu tahunya begini, pas saya lagi nyupir macet gitu ya tengah jalan tuh. Saya mikir, biasa jam-jam segini sakit nih perut saya nih. Jadi udah ada jam-jam tertentu ya Bapak ya sakitnya ya? Enggak gitu, alhamdulillah. Terus enggak cepat capek juga gitu. Jadi, baik. Oh alhamdulillah. Jadi ya merasa yakin, makin yakin ya Bapak ya untuk terus kontrol dan berobat begitu ya Pak ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi dengan Bapak Sabto, namun sebelumnya kita buka dulu penelpon yang sudah masuk ke sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Bapak dari siapa di mana Pak? Saya dari Pak Saiful Tanjung, Pak. Bapak Saiful, silakan Bapak langsung keluhannya apa Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, selamat pagi. Pak, begini Pak Ustaz, istri saya pernah kena penyakit vertigo. Ya. Dan masuk ke rumah sakit Cipto. Namun pengobatan belum selesai karena obat yang tidak ada yang menjual Pak Ustaz. Begitu. Ya, ini separuh berobat, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik. Tinggal separuh lagi penyakitnya Pak Ustaz. Di mana pada waktu suasana rame atau bising, itu nggak ada terasa apa-apa Pak Ustaz. Tapi kalau malam sunyi senyap, sepertinya mendengung gitu. Ada dengung begitu di telinga Bapak? Iya. Baik. Itu nama obatnya nggak ada yang jual, namanya komplamin Pak Ustaz. Baik. Ini istri Bapak, mohon maaf, masih menjalani pengobatan di rumah sakit? Oh tidak lagi, tidak. Sudah tidak lagi? Sudah pulang kami ya. Sudah pulang, namun masih terasa dengung begitu ya Pak ya? Tapi vertigonya sendiri bagaimana Pak? Bagaimana Mbak? Vertigonya sendiri masih ada atau masih ada? Vertigonya itu kalau suasana rame, bising, tidak terasa gitu. Tidak terasa, namun pada malam justru baru berasa ya? Tenang, sepi, mendengung gitu. Karena obatnya tidak semua itu obat nggak ada yang jual, namanya komplamin Pak. Baik. Semoga Bapak mendapatkan solusi dari sini ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Saiful. Semoga langsung bisa dijawab oleh Pak Ustadz Sony. Silakan Pak. Ya Pak Saiful, biasanya umumnya ya kalau penderita vertigo di tempat kita di terapi kalbu, pertama kali yang kita lakukan terapi itu biasanya di sini di ubun-ubun ya. Di ubun-ubun kita lakukan terapi. Nah, setelah kita kendorkan yang di ubun-ubun, biasanya kita cek juga apakah levernya juga ngedrop. Sebab kalau vertigo itu biasanya yang kena juga lever agak ngedrop. Nah, ini lever ngedrop ini kalau diperiksa SGPT, SGOT tidak akan terlihat. Ya. Tapi biasanya kalau lever kita ngedrop itu kita jalan seperti ke orang fly. Seperti orang melayang, jadi seperti orang yang kagak napak, seperti orang yang sedang kelaparan sekali. Nah itu biasanya kita juga terapi, kita periksa. Kalau emang di sini tidak apa-apa, baru kita pusatkan di ubun-ubun, dan di otak kecil kita kanan kiri juga kita periksa. Jadi untuk kasusnya istrinya Bapak Saiful tadi. Saya pikir kalau malam masih sore masih kambuh-kambuh seperti tadi, mungkin belum tuntas ya, belum tuntas. Jadi kalau memang ada waktu silahkan berkunjung ke terapi kalbu ya untuk kita periksa. Siapa tahu ada sedikit yang mesti diberesin lagi. Saya pikir demikian. Namun yang penting sementara waktu hindari dulu
beban pikiran yang berat-berat ya. Baik. Karena kenanya di ubun-ubun biasanya terjadi pada orang selain faktor kolesterol, selain faktor triglycerid yang tinggi, bisa juga diakibatkan oleh faktor pressure. Ya, jadi kalau ya, kita Pak. dalam hidup ini kita tertekan, di kerjaan tertekan, di rumah tangga tertekan, itu bisa kena di ubun-ubun itu. Jadi itu yang saya pikir. Ya. Kalau ada waktu silakan datang ke terapi kolbu. Banyak sekali kesaksian pasien vertigo yang kita hadirkan di televisi ini. Iya, baik. Terima kasih Bapak Syaiful sudah menghubungi kami dan semoga bermanfaat ya Pak. Dan kami masih akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Residence Inn at Senopati, apartemen mewah yang diapit oleh 2 jalan utama kota Jakarta, Jalan Sudirman dan Jalan Senopati Raya. Miliki unit 2 kamar tidur dengan pool view seharga 2,3 miliar rupiah. Dan pertanggal 1 Agustus naik menjadi 2,5 miliar rupiah termasuk PPN. Pastikan investasi Anda di Residence Inn at Senopati. Hubungi 021 724 8800. Vision memang higienis karena dia kan dari kaca, jadi nggak ada lapisan zat kimia. Kita nggak perlu takut kalau masaknya melotong atau bisa kemakan zat kimianya, jadi pasti higienis. Cooking with World Heater dengan menggunakan perangkat masak yang terbaik. Salam sejahtera. Saya Scott Marcial, Duta Besar Amerika Serikat. Saya May Marcial. Kepada masyarakat Muslim di Indonesia, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat kemudian takut karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif juga lebih besar dan DPR sering kalah ya. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Di sinilah gantungnya politik itu. Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan kami masih menunggu penelpon di 021-5155-111 atau Anda jika ingin datang langsung nih ke Terapi Kalbu di mana Anda dapat pengobatan alternatif yang tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan pijat-pijat ataupun mungkin alat-alat atau jarum-jarum suntik yang cukup mengerikan ya yang kita sering lihat di dunia medis. Silakan langsung saja datang ke Terapi Kalbu di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor teleponnya di 021-858-2029 atau di 021-850-413. Bukanya insya Allah setiap hari selama bulan Ramadan dari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Baik, sedikit melanjutkan nih dengan Bapak Sabto di sini. Nah, tadi kan sebelum Bapak ke pengobatan terapi kalbu, Bapak masih mengkonsumsi obat-obatan. Yeah. Malah cenderung makin sering ya Bapak ya, karena hampir setiap hari Bapak merasakan. Nah, pada saat terapi kalbu, apa Bapak masih mengkonsumsi obat-obatan tersebut, apa memang di stop begitu saja? Waktu itu saya sudah bertekad mau sembuh gitu ya, jadi saya mau menghilangkan ketergantungan dengan obat gitu. Setelah berobat ke Sony, alhamdulillah, emang lebih baik. Setelah pertama tuh, alhamdulillah saya lebih baik. Dan saya tidak mau tuh menyentuh obat, istilahnya saya sudah tidak mau lagi nih gitu ya Pak. Bahkan saya tuh kalau ke kantor kan bawa tas, isinya obat-obat tuh. Obat-obatan untuk lambung semuanya ya Pak ya? Harus tinggal di rumah. Jadi ditinggal? Saya tinggal, jadi saya nggak mau tergantung dengan obat-obat itu lagi gitu. Sampai teman kata, kok teman nggak bawa tas? Enggak, saya tadi nggak bilang, biar nggak berat aja selang itu. Iya, jadi. Alhamdulillah ya sudah bisa terbebas dari penyakit tersebut ya Bapak ya. Jadi 5 kali Bapak menjalani terapi itu Bapak lakukan secara berturut-turut dalam seminggu atau total seminggu berapa? Sekali. Seminggu sekali ya. Jadi total 5 minggu ya. Sebulan itulah. Sebulan itu. Dan pada terapi yang kelima nih mungkin Bapak, yang Bapak rasakan apa memang sudah hilang sama sekali atau bagaimana Pak? Sudah jauh berkurang ya. Sudah jauh berkurang ya Pak ya. Kalau untuk pantangannya kan biasanya kalau orang punya sakit lambung banyak sekali pantangan makanan ya Pak ya. Nah waktu itu ada nggak Bapak yang harus dipantang nih untuk makanan-makanan?
Ya secara umum aja, jadi ya nggak boleh makan pedas, ya nggak boleh terlalu asam gitu-gitu. Jadi ya tadi kalau untuk kolesterolnya ya kurangi makanan yang lemak-lemak gitu ya. Lemak-lemak, goreng-gorengan. Ya goreng-gorengan itu saya hindari dulu sementara. Memang kebetulan saya juga nggak terlalu suka dengan yang seperti itu yang, ya. iya. Tapi justru itu yang enak loh Pak. Nah, itu dia. Tapi sekarang bagaimana? Kalau untuk makanan sendiri, apa Bapak masih mencoba untuk mengurangi atau menjaga pantangan makan tersebut? Betul, masih sampai sekarang? Masih. Dan alhamdulillah bagaimana Bapak? Ya. Baik, Mau. Baik ya, alhamdulillah ya. Tidak ada konsumsi obat-obatan untuk lambung lagi ya Pak ya. Dan insya Allah ini juga tidak akan berlanjut ya Bapak ya untuk penyakit tersebut. Baik pemirsa, nah Anda sudah mendengarkan ya bagaimana ini kesaksian pasien yang sudah hadir di sini mengenai penyakit lambung yang pernah berobat ke terapi kalbu pemirsa. Jadi apabila Anda ingin datang langsung ke terapi kalbu juga silakan saja, monggo sekali di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan bukanya setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dan baik, mungkin bertanya sedikit nih kepada Pak Ustadz Sony Sutrisna. Ini kan yang sakit dialami Bapak ini ada lambung, lalu tiba-tiba timbul psikis seperti saya jadi tidak pede begitu Pak. Ini sebenarnya bagaimana Pak dalam terapi penyembuhannya sendiri? Iya, jadi seperti tadi udah dijelaskan juga oleh iya. bahwa yang bisa menyembuhkan namanya Allah ya. Iya. Manusia kan tidak bisa apa-apa. Jadi dalam kasusnya Bapak Sabto? Pak Sabto ini bahwa yang pertama kita turunkan ketegangan di kepala, terus kemudian di rusuk kanannya juga, dan juga di dada tengahnya kita coba lakukan terapi di sana. Kenapa di dada tengah itu? Karena biasanya kalau kasus seperti asam lambung yang tinggi seperti itu, biasanya langsung mengganggu di jalur tengah ini, dia desak, jadi rasa rada ngap, rada sakit, rada ngap. Jadi dia desak sini sehingga kalau sudah kena di tengah sini, ini biasanya timbul psikis. Dalam lama kelamaan akan muncul psikis. Nah, psikis ini biasanya yang mengakibatkan si pasien merasa ini sakit, ini sakit, ini sakit. Jadi semua sakit ya? Semua. Jadi itu psikisnya mulai muncul. Dan bahkan pada psikis yang tingkat tinggi ya, tingkat tinggi sekali, itu sampai si pasien tuh mendengar seperti kayak ada orang bicara. Jadi halusinasinya timbul. Nah, ini memang kalau dihadapi dengan secara medis ya, memang dokter yang biasanya tangani itu psikosomatis bidangnya, bisa psikosomatis. Nah, alhamdulillah ya diijabah oleh Allah ya, diijabah oleh Allah sehingga Pak Sabto bisa berkumpul bersama kita dan bisa memberikan kesaksian pada para pemirsa. Dan juga untuk para pemirsa, mungkin timbul pertanyaan dari para pemirsa. Ini kok bisa sih nggak pakai obat, nggak pakai jamu, nggak pakai pijat-pijat, nggak pakai jarum-jarum suntik. Kok bisa? Sebenarnya simpel saja para pemirsa. Inilah kenapa setiap saat kita selalu tampil di televisi memberikan tausiah-tausiah ini sebenarnya dalam rangka supaya supaya kita semua mengetahui bahwa ternyata Allah itu sangat maha pengasih, sangat maha penyayang, dan sangat maha mengabulkan. Jadi kalau mungkin timbul pertanyaan, ini sebenarnya pakai ayat apa sih? Pakai harus dibaca berapa kali? Harus menggunakan surat-surat apa? Saya tegaskan para pemirsa, tidak ada satupun yang digunakan. Apakah harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu? Tidak, saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan surat-surat, tidak menggunakan zikir-zikir. Jadi hanya bicara aja dari hati, bicara kepada Allah. Karena Allah itu makanya disebut maha mendengar. Betul. Artinya apa? Kenapa disebut maha mendengar? Artinya sebelum kita ucapkan bicara, Allah sudah tahu. Dari niat saja. Ya, dari niat aja, makanya disebut maha mendengar. Baik. Bahkan Allah pernah berkata kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku lebih dekat dari urat leher. Jadi ada di hati Allah itu. Mungkin ini bisa jadi bahan ilustrasi Pak.